Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Agus Koco. Saya salah satu tenaga pendidik di Universitas Bandar Lampung di program studi informatika, Fakultas Ilmu Komputer tentunya. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang pokok dan penting mengenai bagaimana fenomena dan mission statement saya tentang dunia pendidikan, khususnya di program studi informatika. Saya dari tahun 2010 sebagai dosen di dulu namanya teknik informatika menjadi informatika, dan mengampu mata kuliah namanya analisa kebutuhan sistem. Sejarahnya dari 2010 sampai saat ini masih mengampu itu, dan cukup banyak pengalaman yang menjadikan fundamental bahan bahwa ada pengembangan sistem yang bergeser tentunya. Bahwa pada saat ini 2015 sebetulnya saya sudah melihat fenomena yang terjadi bahwa sebagai seorang dosen atau tenaga pendidik tentu harus meningkatkan kapasitasnya. Pada waktu itu saya menjadi bagian dari peneliti. Selain di Universitas Bandar Lampung, saya menjadi ikut bagian dalam program dulu di DRTPM Simenetapmas waktu itu, untuk penelitian namanya penelitian kerjasama antar perguruan tinggi tentunya. Dan saya diterima di program penelitian kerjasama antar perguruan tinggi di Institut Teknologi Bandung, khususnya di Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi, disingkat PPTIK ITB. Jadi dari 2015 saya sudah mulai, dan salah satunya pekerti secara non formal. 2016 saya mendapat penerimaan bantuan dana penelitian dari kementerian, yaitu dulu namanya pekerti, penelitian kerjasama antar perguruan tinggi, melanjutkan program kerjasama yang sebetulnya sudah dikerjasamakan, yaitu mengenai bagaimana menganalisa kebutuhan sistem pada layer interaksi human computer interaction pada waktu itu. Dan saya terlibat penuh di PPTIK ITB sebagai peneliti muda yang belajar meneliti beberapa hal tentang kebutuhan sistem sebetulnya. Waktu itu kasusnya bagaimana memahami kebutuhan sistem interaksi antara manusia dengan objeknya, dengan toolsnya adalah media robot. Waktu itu robot Now sebagai bagian toolsnya untuk memahami bagaimana kebutuhan fenomena sehari-hari, kebutuhan terkait dengan rekayasa perangkat lunak maupun keras yang dimediasi oleh robot Now. Itu dilakukan selama 2 tahun. Misinya adalah bagaimana peningkatan kapasitas pribadi sebagai dosen, tetapi yang paling penting adalah bagaimana saya ikut ambil bagian dalam proses penelitian yang lebih berdampak dan mempunyai dampak luas terhadap lokal maupun regional, karena beberapa hal kita akan melihat windows opportunity dan fenomena yang berbeda saat ini. Itu selama 2 tahun. Kemudian dilanjutkan juga dengan namanya PKPT. Saya mendapat hibah lagi dalam penanganan analisa kebutuhan sistem untuk penanganan kebencanaan, tapi di versi beda, smart system. Nah, dari situ bahwa analisa kebutuhan sistem sudah beralih. Jadi ada smart organization, perangkat lunak sudah menjadi satu dengan namanya perangkat keras menjadi satu sistem. Nah, kita akan kenal di era-era sekarang adanya namanya smart system. Apa itu smart system? Tentu saja kalau kita lihat fenomenanya, smart system pada organisasi itu sudah spesifik dulu sudah muncul ya. Pada zaman-zaman primitif itu sudah muncul adanya smart system pada organisasi. Contohnya apa? Ketika manusia ingin manusia atau kelompok
waktu itu suku yang ingin bertahan hidup harus membutuhkan cahaya, dia membuat perapian. Itu juga menganalisa kebutuhan sistem sebetulnya. Kemudian cara berburu, kemudian naik lagi di era-era kerajaan Mesir kuno sudah mulai ada tata organisasi dan yang lainnya. Jadi kalau kita lihat bahwa kebutuhan sistem itu sudah berawal dari dulu, bahkan dengan sistem yang ada di manusia dengan kecerdasan juga itu sudah mulai ada. Nah, ditinjau dari kebutuhan sistem yang ada, maka kalau dilihat adalah fenomenanya beberapa teori-teori manajemen organisasi tentunya ya. Misalnya Peter F. Drucker di tahun 54 dengan buku Practice of Management itu sudah mulai melihat bahwa dalam satu organisasi perlu dilakukan pengelolaan organisasi tentunya. Nah, pengelolaan organisasi itulah yang akan dilihat dalam satu sisi kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem apa saja yang sangat diperlukan dalam organisasi. Misalnya bagaimana mengembangkan hierarki organisasi, misalnya pada level-level tertentu. Misalnya ada level strategis, taktis, operasional dan teknis. Atau teorinya manajemen by objektif sebenarnya, bahwa setiap level-level organisasi itu mempunyai misi dan tujuan masing-masing dan dalam unit-unit organisasi. Nah, ada konsep-konsep lagi dalam menganalisa kebutuhan sistem dalam organisasi yang sederhana, itu adalah pengembangan building blocks ya. Pengembangan building blocks yang kita bisa kembangkan misalnya dalam hal bagaimana satu organisasi harus direncanakan dalam satu struktur organisasi dari unit analisis aktivitas utama sampai unit-unit kecil. Nah, berkaitan dengan aktivitas, tentu saja berkaitan dengan bagaimana aktivitas-aktivitas ini mempunyai goals-nya. Jadi kalau ada subjek melakukan aktivitas dimediasi oleh tools, kemudian melakukan kegiatan mencapai objeknya atau objektifnya. Nah, itu yang aktivitas-aktivitas yang ada, dan itu berkaitan dengan rules-nya apa? Subjek manusia tadi atau kelompok di sebuah perusahaan organisasi yang dimediasi oleh tools itu mencapai tujuannya. Tentu saja akan berpengaruh dan berhubungan dengan rules, komunitas itu ada karyawan, ada manajemen dan sebagainya. Dan tentu saja berkaitan dengan division of labor. Nah, inilah bagaimana sistem-sistem yang ada di era-era yang dari dulu. Belum lagi ditambah sudah ada mulai manusia di tahun 60-an sudah mengembangkan sistem tools MIS ya, Management Information System, atau pengelolaan sistem informasi, sebuah perangkat lunak yang sudah dikembangkan. Itu sudah mulai untuk digunakan. Yang paling utama adalah bagaimana organisasi-organisasi ini mempunyai fokus senternya adalah manusia. Jadi cerita tadi ada MIS, ada ERP, ada pengembangan perangkat lunak, apapun masih fokusnya pada manusia. Itu yang terjadi. Ada di level-level tahun abad 20 per awal itu ada BI ya, Business Intelligence, juga sudah dipakai manusia untuk menganalisis, dan fokus utamanya adalah bagaimana tetap sebagai manusia sebagai subjeknya. Itu kebutuhan sistem yang ada pada era-era sebelumnya dan saat ini masih terjadi. Nah, dalam konteks saat ini adalah konteks teknologi yang sudah berkembang terlalu pesat. Kita mengenal adanya teknologi smart system, sistem cerdas. Walaupun kita lihat lagi smart system itu juga akan kembali kepada manusia, kecerdasan manusia, otak yang di dalam otak kita terdiri dari 4 lapisan, kemudian lapisan yang sangat rumit dan mencapai tujuan karena sudah smart system melakukan sistemnya. Nah, inilah kebutuhan sistem yang mulai dipenuhi.
Pada tahap itu adalah kita mengenal berbagai teknologi baru di smart system sebetulnya. Jadi menganalisa kebutuhan di era sekarang ternyata ada sistem smart system, yaitu misalnya ada IoT, Internet of Things, ada cloud computing, ada edge computing, ada HCI, Human Content Interaction, yaitu augmented reality atau virtual reality, kemudian ada AI, dan kemudian diramu dalam platform big data. Kalau dilihat dari kita analisa kebutuhan sistem, kalau kita lihat dari tadi ada layer-layer fenomena tadi, bahwa di layer dasar itu ada berbagai hal yang kita lihat adalah dalam kebutuhan sistem ternyata banyak aktivitas yang sudah mulai bergeser. Apa itu? Ketika tadi yang diceritakan awal manusia sebagai subjek pusat aktivitas utama, itu sudah mulai terlihat bergeser kepada AI sebagai subjek atau aktivitas utama. Itu jadi kebutuhan sistemnya sudah harus dibedakan dan berbeda dalam menganalisanya. Contohnya apa? Fenomena sekarang ada ChatGPT, ada Gemini, ada yang lain-lain yang mempermudah dan terlihat bahwa AI mulai mengindikasikan sebagai sistem dalam satu aktivitas sebagai subjeknya, sebagai aktivitasnya. Sedangkan bisa jadi manusia menjadi toolsnya, walaupun sepertinya titik ekstrim, tapi terlihat ada subjek AI terlihat mendominasi. Atau ada beberapa, kalau kita lihat dalam sistem-sistem pendidikan pengajaran, bagaimana ada Speak itu, bagaimana dengan sistem AI-nya bisa mengajari pembelajaran bahasa Inggris dengan 24 jam nonstop dengan cara yang sangat menyenangkan, dan itu bisa mengindikasikan berpotensi menggantikan guru dalam hal pengajaran yang ke depan. Atau sekarang sistem-sistem predictive maintenance, bukan hanya preventive maintenance. Ketika organisasi yang ada melakukan kegiatan preventive maintenance, sekarang sudah ada predictive maintenance, di mana AI bisa mudah masuk untuk melihat, memprediksi secara real time kondisi saat ini bahkan ke depan seperti apa. Atau kalau dilihat di saham, sudah terlalu canggih untuk dikelola oleh AI. Nah, kita perlu menganalisa itu sebagai bagian dari analisa kebutuhan sistem. Itu yang saya fokuskan dalam penelitian saat ini kepada mahasiswa, bahkan kepada peneliti-peneliti, bahwa ada fenomena baru, bahwa ada AI yang mulai mendominasi, kemudian ada fenomena yang sudah berlangsung cukup lama sebagai manusia, sebagai subjeknya, ini yang mau tidak mau akan bergabung, akan berinteraksi satu sama lain dalam satu kegiatan aktivitas. Ini perlu namanya asimilasi, perlu satu cara pandang sendiri bagaimana membangun analisa kebutuhan sistem dalam satu sistem yang bisa menggabungkan antara subjeknya manusia dan subjeknya AI tentunya. Ini hal yang menjadi tantangan baru, karena makin kompleksnya kebutuhan, ternyata organisasi apapun sudah melibatkan AI dan teknologi-teknologi baru dalam aktivitasnya. Sedangkan dalam proses bisnisnya, organisasi dengan cara-cara yang sudah ada. Ini menjadi tantangan baru, dan misi saya adalah bagaimana kita membangun satu ekosistem dalam menganalisa kebutuhan sistem tadi, mencari cara-cara pandang yang baru, sudut pandang yang baru. Ini menjadi tantangan sendiri, menjadi hal yang novelty, karena harus ada cara pandang, arsitektur yang bisa mengasimilasi, menggabungkan kedua kerangka aktivitas yang berbeda. Tadi kalau subjeknya manusia, toolsnya adalah
continuous improvement dengan beberapa metodologi, ada manajemen by objective atau dengan building block. Di satu sisi ada subjeknya sebagai AI dengan ketidakterbatasan tadi, toolsnya adalah mungkin dengan IoT, kemudian HCI dan segala macam. Kompleksitas ini yang harus kita gabung. Dua kompleksitas kerangka aktivitas utama dalam menganalisa kebutuhan sistem ini menjadi satu hal tantangan baru di dunia yang sekarang ini, di dunia bagaimana kita menjadikan bagian dari satu aktivitas besar yang menggabungkan dua kerangka aktivitas. Tentu saja dalam requirement engineering secara fundamental akan banyak perubahan, dan ini menjadi tantangan sendiri, baik secara fundamental maupun secara proses mendeskripsikan apa itu analisa kebutuhan sistem yang akhirnya menjadi analisa kebutuhan sistem yang basisnya smart system. Itu akan menjadi hal-hal yang baru, tantangan baru yang menjadi hal yang bagian yang tidak akan terpisahkan dalam penelitian saya gitu, dalam hal ini. Tentu saja perlu kolaborasi yang kuat untuk tadi mengintegrasikan kedua kerangka aktivitas yang kompleks tersebut. Maka dalam RPS, rencana pembelajaran, kemudian rencana penelitian yang selalu saya gabung adalah kita jadikan itu bagian dari pengembangan perancangan sebuah arsitektur sebetulnya yang komprehensif dan general pastinya ya, dan itu menjadi proses pengayaan pembelajaran, penelitian, dan bahkan ke pengabdian masyarakat sebagai bagian yang satu kesatuan utuh dalam satu aktivitas, karena fenomenanya pasti di semua lini akan seperti itu. Ada kerangka organisasi yang selalu berjalan, ada kerangka aktivitas AI, teknologi-teknologi modern sekarang masuk dalam satu itu. Nah, itu menjadi proses pembelajaran yang menarik, proses penelitian yang menarik hampir selama 10-15 tahun terakhir ini. Jadi analisa kebutuhan sistem yang berbasis smart system yang kita coba blend kemudian secara komprehensif itu menjadi pedoman yang nantinya menjadi satu arsitektur, menjadi pedoman yang bisa selalu dikembangkan, diimplementasikan, kemudian dievaluasi hingga pemeliharaannya dalam skala yang cukup dalam evaluasi sistem. Nah, selain itu analisa kebutuhan yang berbasis smart system itu dibangun secara arsitektural, itu harus mencakup prinsip-prinsip manajemennya, manajemen organisasi tentunya secara arsitektur. Kemudian siklus hidup itu mampu meliputi, jadi ada siklus hidup dalam SDLC, dalam analisa kebutuhan sistem yang dari tahapan perencanaan, pengembangan, kemudian implementasi, operasional, pemeliharaan, dan evaluasi, sehingga akan bisa secara arsitektural bisa beradaptasi dengan perubahan. Nah, kemudian selain itu model kerangka kerja juga itu yang menjadi bagian dari proses pengayaan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian untuk mengorganisasi model entitas sepanjang siklus hidupnya. Itu menjadi satu muatan pokok pembelajaran yang sangat utuh untuk proses penelitiannya. Dengan demikian, nah, hal-hal itu yang kita coba delivery kepada proses-proses pada mahasiswa berupa pembelajaran, kemudian penelitian, pengabdian masyarakat. Tentu saja cukup banyak organisasi kecil maupun yang sangat besar yang sangat membutuhkan pengayaan dan adaptasi arsitektur seperti itu, karena terkait dengan bagaimana skalabilitas dan kecepatan suatu sistem dalam organisasi. Tentunya yang pasti adalah produktivitas. Makanya kami berharap dengan adanya mata kuliah yang menjadi bagian dari Merdeka Belajar dalam proses penelitian dan langsung menjadi hilirisasi riset, itu menjadi satu kesatuan yang mempunyai dampak yang besar tentunya terhadap mahasiswa, universitas, maupun kepada organisasi-organisasi tentunya yang
sangat membutuhkan untuk membangun arsitektur yang tadi menggabungkan dua kerangka aktivitas kompleks yang subjeknya manusia dan subjeknya AI tadi. Karena tentu saja sangat kompleks ya. Karena hal itu penting. Kenapa? Karena harus menimbulkan harmonisasi antara people, proses, dan teknologinya tentu. Dengan demikian dalam organisasi terjadi harmonisasi karena tadi bisa menggabungkan dua kerangka aktivitas yang menjadi satu. Caranya adalah bagaimana ya kita berpusat kepada bagaimana requirement engineering fundamental itu dibangun, deskripsi arsitekturnya kita coba pelajari, kemudian kita lakukan implementasi dan cukup banyak piloting. Kalau dilihat cukup banyak hak cipta dan beberapa patent draft yang kami keluarkan untuk bagian dari riset, bagian dari analisa kebutuhan sistem khususnya di smart system tentunya. Hal yang pertama tentu saja berkaitan dengan mendeskripsikan sebuah analisa kebutuhan secara arsitektural. Secara arsitektural tentu saja perspektifnya yang pertama tentang stakeholder, bahwa concern organisasi kita harus pahami sebagai bagian dari kebutuhan sistem. Kemudian ada entity of interest yang kita harus bangun dalam lingkungan organisasi dalam membangun sistem tentunya. Nah, itulah menjadi bagian pengayaan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian yang bisa langsung secara tingkat kematangan teknologi readiness levelnya berbagai macam, dan kebanyakan saya sudah masuk di TRL 7-9 karena langsung ke hilir, ke mitra ya. Dari situlah kita akan paham bahwa stakeholder, bagian dari stakeholder itu tidak saja manusia, tapi ada stakeholder manusia dan AI yang harus bersinergi untuk mencapai objektif dan goalsnya. Itu yang kita coba ramu menjadi satu penelitian penting di berbagai organisasi. Tentu saja berkaitan dengan toolsnya, ada IoT tadi ya, bahwa ada subjeknya AI yang menggunakan IoT sebagai bagian dari hal tersebut, atau perspektif bagian dari concern yang penting. Concernnya apakah quality, keselamatan kerja, atau kesehatan kerja di dalam satu organisasi. Nah, aspek-aspek itulah yang akan kita bangun sebagai viewpoint atau views ya. Viewpoint, titik-titik pandang yang kita kumpulkan menjadi satu komponen yang besar, sehingga akan muncullah model-model yang berbasis dalam hal pengembangan fundamental tadi. Nah, konseptual view dan viewpoint ini yang kita coba gagas untuk sebagai bagian sudut pandang yang berbeda dalam pengembangan analisa kebutuhan sistem yang berbasis smart system. Tentu saja akan muncul beberapa hal yang secara konseptual model, secara arsitektur muncul bahasa language description yang baru, notasi-notasi baru yang akan muncul dari situ. Nah, yang paling penting adalah bagaimana membangun arsitektur description dalam elemen-elemen fundamental dalam menganalisa kebutuhan sistem. Itu ada di RPS saya, bagaimana kita coba delivery ke mahasiswa, kemudian ke peneliti yang lain, supaya itu bisa dideskripsikan dalam satu langkah-langkah implementasi berupa tadi ya, perangkat lunak, mobile apps, website, AR VR yang bisa berkomplement dalam membangun satu arsitektur besar yang terkait dengan stakeholder tentunya. Nah, itu yang akan kita coba lihat domain interestnya sebetulnya, kategori-kategori yang ada hingga membangun view komponen namanya. Itu yang kita coba bangun dalam konseptual model arsitektur description. Nah, dengan demikian beberapa hal dalam pembelajaran kami akan bagi dalam beberapa penerapan piloting. Tentu saja piloting karena konsep sekarang adalah rapid prototyping, cukup banyak prototyping yang kita bisa coba validasi ke
stakeholder, pihak-pihak terkait. Misalnya contohnya smart service system. Smart service system yang kita coba mahasiswa mendalami bagaimana kebutuhan layanan cerdas dalam lingkungan organisasi, kebutuhan air minum contohnya ya basisnya IoT, atau kebutuhan listrik, kebutuhan power segala macam kita kemas dalam concern smart system yang bisa dikembangkan dalam hal itu. Nah, mahasiswa harus bisa memahami analisa kebutuhan sistem apa saja yang terkait, concernnya apa saja, bagaimana stakeholder bekerja satu sama lain memenuhi itu. Tentu saja prinsip-prinsip manajemen yang ada adalah tadi ya, layer strategis, taktis, operasional dan teknis itu kita coba padu-padankan dalam kerangka multi aktivitas. Nah, itu yang bisa dijadikan bagian pengayaan pembelajaran, penelitian yang cukup berdampak kepada masyarakat. Hal lain misalnya dalam smart transportation, bagaimana menangani permasalahan angkutan publik yang cukup masif dan kompleks. Bagaimana smart system bisa menangani hal itu. Tentu saja analisa kebutuhan sistem yang terkait itu harus terpenuhi dalam hal entity of interest-nya, bagaimana aspek-aspeknya, bagaimana melihat sudut pandang yang berbeda, mengintegrasikan konsep smart organization masa lampau dengan konteks teknologi organisasi saat ini yang tadi bicaranya pemanfaatan teknologi modern itu. Hal yang menarik dan berdampak besar karena kondisinya adalah fenomenanya secara fisik itu ada, bagaimana yang fisik dengan cyber itu kita coba gabungkan menjadi satu kesatuan menjadi smart system. Itu yang terjadi, kita kembangkan dalam pengembangan analisa kebutuhan sistem. Tentu saja fokusnya smart system. Dengan demikian ada correspondence method nantinya yang kita akan hasilkan. Jadi ada framework kerangka kerja masing-masing. Jadi mahasiswa dengan memahami konteks arsitektur description tadi bisa memahami framework kerangka kerja masing-masing permasalahan hingga solusinya. Itu yang paling penting. Ternyata solusi-solusi sekarang berbeda dengan yang lalu. Itu yang menjadi bagian novelty pembelajaran Merdeka Belajar. Tentu saja fokusnya adalah bagaimana mahasiswa dan peneliti langsung terjun karena sifatnya hilirisasi riset. Semua akan bertemu dengan masalah fenomena-fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar. Masalah smart agriculture, masalah smart education, masalah konservasi sumber daya alam, masalah banjir, masalah cukup banyak masalah fenomena yang terjadi yang kita coba melakukan pendekatan dengan menganalisa kebutuhan sistem basisnya smart system dengan model konseptual tadi secara arsitektur menggabungkan hal tadi, makanya kami sebut analisa kebutuhan sistem yang basisnya smart system sebetulnya. Dengan demikian hal itu menjadi pengayaan baru, pembelajaran baru karena sifatnya langsung prototyping, kemudian secara iterasi akan berjalan, kemudian itu akan berhubungan dengan mitra yang ada. Nah, misinya adalah bagaimana mata kuliah tadi, analisa kebutuhan sistem itu berdampak langsung mahasiswa sehingga memahami bahwa konteks pembelajaran adalah langsung memahami bagaimana menangani masalah, membaca masalah, menginterpretasikan masalah dengan konteks saat ini, sehingga akan dirasakan dampaknya oleh setiap stakeholder tentunya, baik mahasiswa itu sendiri karena memahami ada permasalahan dengan solusi-solusi yang berbeda tentunya ya, berbeda, dan itu yang dilakukan dalam pembelajaran, penelitian, pengabdian yang sebetulnya bisa digabung menjadi satu kesatuan yang utuh di sekitar kita. Tentu saja hal-hal yang sederhana namun bisa berdampak itu yang dilakukan. Jadi pembelajaran banyak
langsung bermitra. Misalnya contoh kecilnya adalah di sekitar kita ada ambulan misalnya ya. Ambulan yang banyak, kebutuhan ambulan yang harus di cepat informasinya didapat, maka kebutuhan teknologi sekarang itu bisa ditangani dengan beberapa hal yang berkaitan. Kemudian juga cukup banyak hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal sederhana oleh mahasiswa yang bisa dikerjakan secara cepat juga, dan paling penting adalah kolaborasi, baik kolaborasi antar mahasiswa dan kolaborasi multidisiplin ilmu. Karena analisa kebutuhan sistem harus ada konten, ada konteks di situ. Misalnya tadi konteksnya di transportasi, di pendidikan, di kesehatan, dan konteks dalam hal yang lain. Itu yang coba diramu dalam berbagai pola-pola pembelajaran penelitian yang multi dan bahkan transdisiplin ilmu, yang mengakibatkan sistem menjadi satu keutuhan sistem ya, general dan komprehensif. Mungkin begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.